Mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency menjadi pembicaraan hangat di negara-negara dunia selama beberapa tahun terakhir, termasuk di Indonesia. Dari beberapa bentuk CBDC yang bisa diadopsi, Dana Moneter Internasional atau IMF, menyarankan Indonesia mengambil langkah bijak dalam memilih model yang akan diadopsi, karena harus mempertimbangkan karakteristik negara dan tujuan kebijakan. IMF mengutip kajian dari SAMS dan tim pada tahun 2020, yang menyebutkan salah satu desain CBDC yang sangat cocok dengan Indonesia adalah CBDC Retail, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mementingkan transaksi menggunakan uang tunai. Lembaga tersebut menjelaskan, RCBDC dirancang sebagai perpanjangan digital uang tunai, dan peran yang kelihatan di model ini adalah perbankan. Bank komersial bisa mengubah cadangan mereka menjadi RCBDC untuk memenuhi permintaan pengguna. Bahkan, ini tidak dikenakan suku bunga. Pilihan RCBDC ini juga didasarkan oleh nilai agregat transaksi uang elektronik di Indonesia yang telah meningkat signifikan sejak 2010. Bahkan, pada tahun 2021, transaksi uang elektronik tercatat Rp305,4 triliun atau tumbuh 49,06% year-on-year. IMF juga mengutip kajian Statista yang mengungkapkan pada tahun 2020, pembayaran di e-commerce didominasi oleh dompet digital atau mencakup 30% dari keseluruhan total pembayaran e-commerce. Diikuti dengan 23% transfer bank, 15% menggunakan tunai saat diantar, 14% menggunakan kartu kredit, dan 10% menggunakan kartu debit. Lembaga keuangan non-bank juga cukup menjamur di Indonesia. Dari laporan Statista, beberapa pemain lembaga keuangan non-bank yang acap digunakan oleh rakyat Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Di sisi lain, IMF melihat adanya potensi penggunaan bentuk CBDC lain, yaitu wholesale CBDC. Namun, akses ini lebih terbatas dan lebih terbuka untuk lembaga keuangan. Model ini digadang mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian pasar keuangan. Peran yang menonjol di sini adalah bank sentral. Penggunaan WCBDC dalam sistem pembayaran antar bank ini berpotensi mengurangi biaya, dan meningkatkan manajemen likuiditas. Salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan repo dengan WCBDC, baik di taraf sekuritas maupun uang tunai menggunakan sistem tunggal atau terintegrasi dalam platform CBDC. Ini bisa meningkatkan efisiensi penyelesaian dalam hal kecepatan dan kompleksitas, dibandingkan dengan sistem Indonesia saat ini yang menggunakan dua sistem, yaitu RTGS dan sistem settlement surat berharga, dalam menyelesaikan transaksi, jelas IMF. Penelitian lebih lanjut tentang pilihan model CBDC dan analisis dampak ekonomi makro bisa dilakukan. Ini perlu karena harus menimbang perkembangan pasar keuangan Indonesia, likuiditas sektor perbankan, ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi atau high quality liquid asset, dan risiko terkait. Namun secara garis besar, pengenalan CBDC ini mampu menguntungkan pertumbuhan pasar keuangan Indonesia, terutama melalui perluasan instrumen yang memperkaya keragaman dalam pilihan pembayaran serta peningkatan inklusi keuangan lembaga keuangan non-bank, juga fasilitasi pembayaran lintas batas.